Artinya ketika kita belajar agama, para jamaah sekalian, kita berusaha belajar yang dasar dulu. Kita belajar tadi yang sudah kita sebutkan tadi, akidah, tauhid, fikih keseharian, sholat, puasa, zakat, ibadah, cara taharah, cara mandi wajib, rukunnya apa, harus tahu. Adab-adab keseharian ini kita pelajari dulu. Ini yang penting dulu. Manhaj yang benar, metodologi beragama yang benar, ini yang penting. Baru kita belajar yang lain-lain. Jangan baru belajar agama langsung bahas hadis, sataftariqu hadhil ummah. Ini baru belajar agama, udah belajar itu ya. Ya, belum belajar agama langsung doa bidut takfir gitu misalnya. Kaedah-kaedah mengkafirkan misalnya. Baru belajar agama ini. Memang ada di pelajaran tauhid dan akidah, tapi nanti itu setelah awal-awal hak-hak dulu dipelajari. Sehingga inilah yang membuat seseorang tidak istiqomah belajar agama karena dia tidak belajar tadarruj, tidak belajar ta'sil. Dia nggak belajar pelan-pelan dari dasar. Ini yang bikin orang kapok belajar agama. Tidak merasakan nikmat. Sekali datang selesai terus. Dia tidak belajar dari taksil, dari awal. Apalagi di zaman sekarang kan, di zaman sekarang ada internet apa, orang jadi gampang loncat sana loncat sini. Belum belajar agama langsung berbicara yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, bicara tentang apa kejayaan Islam, berbicara tentang inilah dan sebagainya. Padahal dia dasar aja ini. Dan ironinya ditambah lagi dengan debat sana sini dan sebagainya. Ya, debat juara satu, bantah sana juara satu. Ya, tapi ditanya mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, gitu. Enggak tahu. Atau Iqra belum tamat ternyata ya, subhanallah. Misalnya. Jadi belajar ini, kita belajar yang taksili. Pelan-pelan. Supaya merasakan nikmat belajar agama. Taksil. Jadi kita untuk ilmu dulu. Bukan tidak boleh kita belajar kaidah kafir. Bukan tidak boleh kita belajar misalnya tahzir, kaidah tahzir. Bukan tidak boleh kita belajar. Tapi ada waktunya. Ada waktunya kita belajar. Dan seandainya sudah belajar, bukan kompetensi kita membahasnya di publik. Sudah jadi ilmu kita aja. Jangan kita yang bukan hak kita bahas tersebut di publik. Entah jadi status kah, di grup WhatsApp kah. Bukan. Ya, bukan ranah kita. Bantah membantah dan sebagainya itu bukan ranah kita. Ini yang membuat sesak. Sehingga inilah membuat apa ya, belajar agama jadinya kocar-kacir. Ya, bayangin aja para jamaah sekalian, ini mau belajar matematika. Baru belajar matematika langsung dikasih pembahasan sin, cos, tangen, akar kuadrat, itu pusing apa enggak? Sedangkan 1 tambah 1 aja belum bisa gitu loh. Sama itu gambarannya tadi. Ya, jadi belajar agama yang ada sesak. Bikin gak tenang. Bikin sempit hati. Kenapa? Belajar agama enggak dari dasar ya. Tidak belajar tahsin dulu, belajar akidah yang mengenal Allah, adab dan akhlak Islami. Ada bertanya aja ada para jamaah. Itu adab bertanya saja dibahas oleh ulama rinci. Adab sekedar bertanya itu ada ini. Metode adab bertanya itu dijelas. Sebagian kita kena saking semangatnya bertanya tidak pakai adab. Ya, misalnya contohnya ada bertanya ya. Ada bertanya itu pertama ada bertanya dengan pertanyaan yang pasti terjadi. Jangan enggak ya. Jadi kadang-kadang Ustadz ini kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana enggak? Atau Ustadz kalau sudah sampai bulan, kalau di bulan bagaimana sholatnya? Apa hukum makan daging dinosaurus misalnya? Itu kan usah dibahas ini. Kadang-kadang Ustadz saya begini-begini. Saya begini Ustadz. Saya begini calonnya begini-begini. Calon saya begini-begini. Tapi saya mau nikah nanti setelah lulus. Ya jangan dulu gitu ya. Misalnya banyak ada bertanya. Dibahas. Atau ada bertanya jangan sampai mengadu Ustadz gitu ya. Ustadz hukumnya ini apa? Oh jawabannya. Tapi Ustadz Fulan katanya begini Ustadz. Gitu ya. Misalnya begitu ya. Ini adab dibahas sama ulama. Dan adab-adab yang lain. Adab diskusi, adab ini. Gitu. Ya, ini penting ya.
Kemudian para jamaah sekalian juga termasuk juga agar kita bisa belajar agama dengan baik dan benar. Ya, tadi kita belajar dari dasar. Makanya para ulama mengatakan tadi yang dasar ini, man hurimal usul, hurimal wusul. Ini dari kata ulama. Barang siapa yang diharamkan, artinya tidak mendapatkan ilmu-ilmu usul, dasar-dasar, hurimal usul, dia akan diharamkan untuk usul sampai. Yaitu sampai kepada pemahaman agama yang benar dan nikmatnya beragama.